Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu sholihah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa Sinta Risalah Iman yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Al-Ustadz Sarifuddin Ahmad. Beliau adalah Sekretaris Dewan Dakwah Kota Bekasi. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Apa kabar? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Bagaimana keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah saya Badrul Zaman. Untuk itu pemirsa Sinta, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Islamfobia, Ustaz ya. Yeah. Islamfobia. Coba Ustaz, bagaimana nih ya bagi kondisi saat ini, apa memang masih Islamfobia ini masih berada apa bagaimana nih Ustaz? Yeah. Betul, silakan Ustaz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pemirsa Risalah Iman Sinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita kembali bisa bermuajahah, bertatap muka sekalipun lewat media televisi ataupun media elektronik yang lain, tetapi bukan berarti muajahah kita tidak ada manfaatnya, tidak ada nilainya, tetapi justru yang kita ingin harapkan adalah bahwa dari silaturahim kita sekalipun lewat media seperti ini, kita bisa mendapatkan banyak hal, mendapatkan banyak ilmu, ya, apalagi juga sebagai seorang muslim menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban, dan media di mana kita bisa mendapatkan ilmu di zaman sekarang banyak sekali, ya, termasuk melalui program Risalah Iman dari Sinta TV ini, insya Allah. Nah, berbicara tentang Islamofobia, ini ada dua kata yang melekat pada istilah ini, ya, Islam dan fobia. Islam dan fobia. Islam adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tidak saja kepada Rasulullah Muhammad SAW, tetapi juga sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Pada hakikatnya ketika agama itu adalah agama tauhid, itulah adalah agama Islam. Termasuk juga ketika Allah syariatkan agama pada masa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika beliau katakan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kata muslim itu adalah kata yang melekat dengan Islam, yang bermakna damai, bermakna kepasrahan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pada hakikatnya bahwa syariat yang Allah turunkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah Muhammad SAW itu adalah agama tauhid, agama yang sesuai dengan fitrah. Karena Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-A'raf 172, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi ketika Allah bertanya kepada para ruh sebelum mereka ditiupkan ke dalam rahim, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian para ruh mengatakan bala syahidna, benar ya Rabb, kami menjadi saksinya. Jadi tidak ada istilah misalnya agama monoteisme itu hanya diajarkan pada masa Nabi Ibrahim, tidak. Jadi kan ada kerancuan sejarah. Ya, dengan mengatakan bahwa Nabi Allah Ibrahim itu adalah bapak monoteisme, bapak yang mengajarkan satu Tuhan. Padahal sejak zaman Nabi Adam pun ya, sampai Rasulullah Muhammad SAW itu adalah ajaran monoteisme, ajaran yang mengajarkan kita hanya tunduk patuh hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam perkembangannya ya, bahkan sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW, orang yang benci kepada Islam itu sudah ada. Jadi kata fobia itu takut, benci itu jadi satu. Ya. Jadi sudah ada, bahkan sejak ketika katakanlah Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan risalahnya, Nabi Lut alaihissalam menyampaikan risalah, kemudian dilanjutkan terus dengan nabi-nabi setelahnya, termasuk Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa. Orang-orang yang memusuhi mereka, ya, orang-orang musyrik, orang-orang penyembah berhala, kaum pagan, itu sudah ada. Ya, bahkan sampai hari ini mereka yang benci kepada Islam, mereka yang begitu takut kepada Islam, menuduh Islam itu adalah satu ajaran yang menakutkan, ajaran yang mengerikan, bahkan sampai ada yang mendoktrin kepada anak-anaknya. Teroris sampai gitu. Hari ini ada.
Iya, termasuk tadi melabelkan Islam itu identik dengan ajaran teroris, radikalisme. Padahal Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah agama rahmat. Islam adalah agama yang Allah sendiri yang memberikan namanya. Islam, salam, bermakna damai. Ya, kita lihat di dalam Al-Quran, misalnya Allah memberikan nama agama ini di dalam surat Al-Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Ya. Allah sebagai zat yang maha mencipta, zat yang maha berkehendak. Allah menciptakan agama yang diridhoi di sisinya, dinul Islam, agama Islam. Bahkan Allah mengancam, ya ini berdasarkan keyakinan kita sebagai muslim, sebagai mukmin, ya sesuai dengan tuntunan ajaran kita yaitu dalam Al-Qur'an. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam adalah agama yang Allah ciptakan, Allah sendiri yang memberikan nama, yang Allah ridho dengan agama itu, dan siapa saja, ini penegasan dari Allah, yang memilih agama selain daripada Islam, maka dia akan termasuk merugi. Surat Al-Imran ayat 85. Jadi bagi kita umat Islam tidak boleh kita ragu, tidak boleh kita bahkan sampai membenci agama kita sendiri, membenci syariat agama kita sendiri. Ya sangat aneh kalau ada orang Islam kok dia nggak suka ajaran agamanya gitu, benci. Nah, jangan-jangan tanda tanya besar, siapa mereka yang benci kepada Islam? Baik Ustaz, luar biasa ya. Jadi memang Islamfobia ini akhir-akhir ini sudah mulai marak. Tapi namun sebelum dilanjutkan Ustaz, tentunya ada yang lewat yang satu ini. Siap. Pemirsa Cinta Risalah Iman yang dimuliakan Allah. Ustadz, tadi kan Ustadz menyampaikan bagaimana begitu banyak ya ternyata yang benci terhadap Islam ini bukan akhir zaman saja ya. Ternyata dari zaman Rasulullah, bahkan di zaman Nabi Ibrahim dan bahkan Nabi Adam pun juga istilahnya yang benci ya ketika diajak untuk bertauhid tidak mau, berarti kan kebalikan yang benci. Nah, hari ini Ustadz, seperti apa sih gambaran-gambaran orang yang Islamfobia itu? Baik. Iya. Zaman sekarang kan kita begitu mudah mendapatkan informasi ya melalui banyak media lah, ya internet, media online dan sebagainya. Jadi memang dari situ kita bisa mendapatkan informasi siapa orang-orang yang begitu luar biasa kebenciannya kepada Islam, bahkan menggaungkan permusuhannya, bahkan mendeklarasikan perang kepada Islam. Ya. Jadi ternyata kita bisa lihat ya flashback lah atau ke belakang ketika bangsa Amerika menuduh bahwa Islam dibalik teror-teror yang terjadi di negara mereka, termasuk peristiwa 9/11 misalnya 9/11 tahun 2001. Di mana di situ yang menjadi pihak yang tertuduh adalah umat Islam. Ya, dan sejak saat itulah digelorakan kebencian yang luar biasa ya, dengan beragam macam program, dengan beragam macam strategi. Namun pada kenyataannya terbukti ternyata apa yang dituduhkan ya bahwa pelakunya adalah orang Islam, bahwa pelakunya adalah orang-orang yang ya katakanlah dalam tanda kutip ya tidak sepaham dengan mereka, anti demokrasi dan lain sebagainya. Ya, tapi kenyataan membuktikan ya justru di tempat awal mula kebencian itu muncul, nah ini ada angin segar yang luar biasa. Ya. Ketika salah seorang anggota dewan, ya anggota parlemen di sana menggelorakan dan bahkan sampai alhamdulillah menggolkan undang-undang anti Islamfobia. Ya. Luar biasa ya. Dan alhamdulillah yang luar biasa lagi ternyata oleh PBB per 15 Maret kemarin itu dijadikan sebagai Hari Anti Islamfobia Sedunia. Ini tanda yang luar biasa menunjukkan bahwa apa yang mereka tuduhkan terhadap Islam, apa yang mereka takutkan terhadap Islam itu satu hal yang di luar nalar lah. Ya. Karena Islam itu adalah agama rahmat, Islam itu adalah agama damai. Ya, Islam, lihat bagaimana perilaku Rasulullah Muhammad SAW. Ya.
ketika ada seorang Yahudi, Rasulullah masih di atas untanya. Beliau pakai apa namanya, surban, ya, ditarik sorban beliau, ya, sampai akhirnya sahabat melihat ada bekas, ya, di leher beliau merah gitu. Ya, sahabat marah ketika Rasulullah diperlakukan seperti itu, tapi Rasulullah berusaha untuk menenangkan sahabat. Ya. Nah, orang Yahudi ini bencinya kepada Rasulullah, keluar kata-kata kotor, keluar kata-kata tidak sopan. Ya. Tetapi ketika apa namanya, orang ini tahu bagaimana sifat karakter Rasulullah, berusaha untuk menghalangi sahabat yang pengen rasanya, ya, membalas apa yang dilakukan oleh orang Yahudi tadi. Di sini timbul kesadaran betapa sosok Rasulullah SAW itu bukan sosok yang digambarkan oleh orang-orang yang memang tidak benci, yang tidak suka kepada Islam. Seolah Rasulullah itu haus darah, Islam ditegakkan dengan pedang. Ini adalah tuduhan-tuduhan yang sangat tidak mendasar. Karena sekali lagi Islam adalah agama yang penuh kasih sayang, agama yang penuh rahmat, agama damai. Jangankan manusia, seekor semut pun, ya, kita tidak boleh menyakitinya. Bahkan ketika Rasulullah mengajarkan kepada kita adab-adab dalam buang air kecil misalnya, ya, nggak boleh kita sembarangan buang air kecil misalnya di lubang yang di situ dikhawatirkan ada semutnya. Coba bayangkan kalau di dalamnya itu ada semut sedang rapat misalnya, kemudian ada sembarangan dia kencing di situ, dia buang air kecil, terganggu, ya. Rapatnya terganggu, ya, bisa dibayangkan bagaimana menderitanya, ya, para semut, ya. Ini semut gitu. Apalagi ya, manusia. Apalagi manusia. Ya, nggak boleh kita sembarangan, ya, apa namanya, melakukan hal-hal yang kita suka. Nah, di sini sekali lagi buka mata, cakrawala berpikir kita, wawasan kita, mindset kita, hanya orang-orang munafik, hanya orang-orang kafir yang di dalamnya ada kebencian terhadap Islam, sehingga mereka melakukan berbagai macam cara, berbagai macam upaya, ya, untuk menyudutkan umat Islam. Mereka fitnah Rasulullah, mereka hina Allah, mereka lecehkan Al-Quran, ya, mereka lecehkan syariat misalnya, melecehkan jilbab, ya, orang-orang menutup aurat, ya, bahkan, ya, naudzubillah, ketika nama Rasulullah, nama yang mulia, ya, mereka kaitkan dengan barang yang haram misalnya, dengan miras. Ya, mengatakan bahwa siapa saja yang bernama Muhammad boleh minum gratis di tempat kami. Ini kan satu bentuk pelecehan, satu bentuk penghinaan yang luar biasa. Ya, sekali lagi bahwa hanya orang-orang munafik, hanya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, kebencian, ya, terhadap Islam. Ya, padahal Islam adalah agama rahmat, agama yang penuh kasih sayang, agama damai. Baik. Agama yang sangat mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Baik, luar biasa ya. Ternyata memang orang yang fobia terhadap Islam ini justru inilah biangnya membuat negara tidak damai, tidak aman. Kenapa? Karena seolah-olah diprovokator, ya. Kayak sekarang kejadian yang berkaitan dengan Holy Wing gitu ya, yang dengan itu nama Nabi kita Muhammad yang mulia disandingkan dengan minuman, itu luar biasa. Sehingga ini pelajaran ya bagi apalagi umat Islam. Ketika kita belum mampu, janganlah kita menolaknya untuk menolak syariat. Paling tidak ya sudah, memang kita belum mampu. Apalagi yang khawatir lagi ketika kita beragama Islam tapi fobia terhadap agamanya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Baik Ustadz, sebelum nanti lebih jelas lagi, kita akan lihat atau tunggu ada yang lewat yang satu ini. Baik. Siap. Baik, pemirsa El Sinta Risalah Iman yang dimuliakan Allah, ya, berkaitan dengan Islamfobia ini memang sangat berbahaya ya. Justru ini adalah menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya antar umat beragama menjadi berpecah belah, menjadi saling saling curiga, saling nana. Nah, Ustadz, bagaimana nih supaya ini supaya menumbuhkan kesadaran orang-orang nih terhadap Islam, bahwa Islam ini yakin bahwa Islam ini adalah agama yang betul-betul rahmatan lil alamin. Bagaimana nih Ustadz? Ya, baik Ustaz.
Islamophobia atau orang yang benci kepada Islam itu adalah sunatullah. Sunatullah ya. Kenapa kita katakan sunatullah? Karena Allah sudah tegaskan di dalam surat As-Saff pada ayat 9. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jadi mereka-mereka ini, orang-orang yang nggak suka kepada Islam, orang yang benci kepada Islam, mereka akan selalu melakukan upaya untuk apa? Memadamkan cahaya Allah. Ya, liyutfi'u nurallah biafwahihim, dengan segala macam daya upaya mereka. Iya. Mungkin lewat miras, lewat film, lewat musik, ya bahkan lewat kebijakan-kebijakan yang mereka buat atas nama undang-undang misalnya. Itu akan selalu ada. Ya. Nah, tinggal bagaimana sekarang kita umat Islam menunjukkan, membuktikan bahwa Islam tidak seperti yang mereka tuduhkan. Ya. Dan sosok itu sudah ada sebetulnya pada diri Rasulullah. Lihat bagaimana ketika beliau masuk Madinah, beliau mengatur masyarakat. Di situ ada Yahudi, ada Nasrani, ya mungkin juga ada orang Majusi, ya ada orang-orang musyrik, ya. Kemudian dibuatlah oleh Rasulullah Muhammad SAW yang namanya Piagam Madinah. Undang-undang yang pertama kali di dunia yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Mengatur semuanya. Bahkan secara detail diatur bagaimana pola hubungan antar suku, antar kabilah, antar agama yang ada saat itu di Madinah. Nah, belajar dari situ. Ya, kita umat Islam, bahkan di Indonesia lah, kita ini bangga, patut bangga dan bahagia. Ya, ketika umat Islam, penduduk terbesar di bumi ini, ya di negeri ini, apakah ada tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan genosida misalnya, ya, atau tindakan-tindakan intimidasi terhadap kelompok minoritas misalnya, dibandingkan dengan bagaimana ketika Islam minoritas di negeri lain. Itu semua tidak ada di Indonesia. Kenapa? Karena Islam mengajarkan memang tidak begitu. Islam mengajarkan kedamaian, Islam mengajarkan kasih sayang. Dan disinilah yang semestinya kita ingin tunjukkan, ya, dan kita tanamkan juga kepada anak-anak kita. Ya, bagaimana Islam menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya, biarkanlah orang-orang kafir nggak suka kepada kita, orang-orang kafir nggak senang kepada kita. Karena memang sunatullahnya begitu. Ya. Begitu, ya. Tinggal bagaimana sekarang sikap kita. Ya. Sampai Buya Hamka mengingatkan gitu, kalau ada orang Islam, Allah Tuhannya dihina, nabinya dihina, kitab sucinya dihina, tapi kemudian dia menganggap itu adalah hal biasa, dia menganggap bahwa itu tidak ada pengaruh apa-apa, tidak ada efek apa-apa, maka kata Buya Hamka apa bilang, ganti baju kalian dengan kain kafan. Ya. Dia anggap sudah mati, nggak ada giroh lagi, sudah, nggak ada rasa cemburu, nggak ada rasa apa ya, keinginan untuk membela agamanya. Ya, bahkan Umar bin Khattab beliau sudah tegas, la izzata illa bil Islam. Nggak ada kemuliaan, nggak ada kehormatan kecuali di dalam Islam. Nah, apa artinya? Bagi kita umat Islam, bagi kita kaum muslimin, membela, menjaga, memelihara, ya, mendakwakan Islam adalah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Baik. Ya, karena disitulah yang memang inti daripada ajaran kita. Kita rela mati demi membela Allah dan Rasulullah. Bahkan kita mencintai Allah dan Rasulullah di atas kecintaan kita kepada keluarga kita sendiri, terhadap diri kita sendiri. Kenapa? Itulah kemurnian daripada ajaran Islam. Baik pemirsa, ya luar biasa berkaitan dengan bagaimana Islamophobia ini semakin marak ya. Karena mungkin karena kepemahaman atau ada kebencian itu. Sehingga padahal Rasulullah SAW semua aspek diberikan contoh. Ketika kita ingin menjadi suami yang baik, contohlah ya Rasulullah. Ketika kita ingin menjadi masyarakat yang baik, contoh ya Rasulullah. Ketika kita ingin menjadi pemimpin yang baik, ya Rasulullah, semuanya ada. Ya. Nah, itu pun sudah Allah sempurnakan. Tapi itu tadi, ini merupakan ujian ya bagi umat Muslim. Diuji ketika agamanya dihina, nabinya dihina, apakah masih ada di dalam hatinya kecemburuan terhadap agamanya. Kalau sudah tidak ada, tadi kata Buya Hamka, suruh diganti dengan kain kafan, berarti orang itu sudah mati. Oleh karena itu pemirsa El Sinta yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita ya, kita tetap cinta damai, tapi ketika agama dihina, nabi dihina, jangan sampai kita diibaratkan orang yang sudah mati.
Baik, terima kasih Ustadz. Baik, Penjelasan terima kasih, tentang Islamophobia luar biasa ya. Ini mudah-mudahan menjadi nasihat buat kita semua sehingga kita tidak asal-asalan ya menghina agama orang lain ya, mencaci. Justru walaupun kita beda agama, kita harus saling menghargai. Itulah Islam mengajarkan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.